Sikap dan perilaku mundur harus dibiasakan oleh siapapun pejabat publik yang tidak perform, apalagi sudah melanggar etik berkali-kali. Oleh karena itu, sebagai sosok yang sudah kali ketiga melakukan pelanggaran etik sebagaimana dimuat di sejumlah media massa, maka Hasyim Asyari bisa saja sudah dapat dikategorikan sebagai orang yang sangat tidak mengindahkan etik di dalam menjalankan kewajibannya, tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat publik. Ketua KPU harus mundur. Saya ulangi sekali lagi, Ketua KPU harus mundur. Sudah waktunya Hasyim Asyari harus mundur dari komisioner dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) sebelum pemungutan suara Rabu 14 Februari 2024. Lebih cepat mundur menurut hemat saya semakin lebih kredibel penyelenggaraan pemilu 2024. Dengan kata lain, jika tidak mundur, kredibilitas hasil pemilu 2024 khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden Pilpres 2024 sangat-sangat berpotensi menjadi semakin tidak legitimit lagi. Bila Hasyim Asyari masih tetap menjadi komisioner dan ketua KPU RI, akibatnya rakyat Indonesia dan dunia internasional berpotensi besar menimbulkan kehilangan kepercayaan terhadap hasil-hasil pemilu 2024 dan kepada KPU sebagai institusi penyelenggara pemilu, tak terkecuali terhadap hasil pemilihan presiden dan wakil presiden atau Pilpres 2024. Patut diingat dan dicermati dengan baik, pencalonan si cawapres yang dimaksud dalam kasus ini pun merupakan produk dari pelanggaran etika yang diputuskan oleh MK terhadap Ketua MK sebagai pelanggaran etika berat, bahkan diberhentikan atau dinonpalukan sebagai Ketua MK. Lalu pendaftarannya di KPU Republik Indonesia juga terbukti melanggar etika oleh putusan DKPP pekan ini. Gibran berpotensi disebut seperti duri dalam demokrasi kita di Indonesia karena ada proses niretik, tidak beretika. Maka bisa-bisa hasil pemilu nanti dianggap tidak legitimate. Semua upaya dan jerih payah seluruh rakyat Indonesia selama persiapan pemilu, kampanye, khususnya Pilpres 2024 menjadi sia-sia. Dan yang lebih berbahaya, dapat menimbulkan krisis kepercayaan dari publik luas. Sekuat apapun nanti petugas penyelenggara pemilu melaksanakan pemilu yang luber dan jurdil, boleh jadi tetap dianggap diwarnai ada kecurangan. Inilah risiko terbesar dari krisis kepercayaan sebagai akibat krisis etik terutama yang dilakukan oleh Ketua KPU RI dan Ketua MK RI. Untuk itu, sekali lagi saya menyuarakan kepada saudara Hasyim Asyari agar segera mundur saja dari komisioner dan Ketua KPU RI untuk mewujudkan pemilu yang bermartabat di tanah air. Oleh karena itu, sebagai sosok yang sudah kali ketiga melakukan pelanggaran etik sebagaimana dimuat di sejumlah media massa, maka Hasyim Asyari bisa saja sudah dapat dikategorikan sebagai orang yang sangat tidak mengindahkan etik di dalam menjalankan kewajibannya, tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat publik. Sebab, bila seseorang beretik, ia termasuk manusia baik. Sebaliknya, jika seseorang tidak beretik, ia termasuk orang buruk. Sebab etik bicara baik buruk karakter seseorang. Ada perbedaan antara manusia dengan orang. Menurut hemat saya, manusia adalah orang yang punya akal sehat, budi pekerti, mengindahkan etika, dan menjunjung tinggi nilai moral. Sedangkan orang belum tentu memiliki hal tersebut secara penuh. Karena itu, orang belum tentu bisa disebut sebagai manusia seutuhnya. Sedangkan pelanggaran hukum bicara tentang benar atau salah. Pelanggar hukum bisa disebut orang bersalah. Sementara taat atau tidak melanggar hukum disebut sebagai manusia benar. Jadi, melanggar etik lebih tidak bermoral daripada melanggar hukum. Sikap dan perilaku mundur harus dibiasakan oleh siapapun pejabat publik yang tidak perform, apalagi sudah melanggar etik berkali-kali. Orang bijak berkata,
Keledai saja tidak mau jatuh di lubang yang sama, sekalipun lubang itu sudah tertutup pasir oleh angin di gurun pasir. Salam, saya Emrus Sihombing. Sampai jumpa di program Horas berikutnya.